Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Ciwal Dragons. Di kesempatan kali ini kita ingin membahas mengenai kruk as, per kruk asannya. Dan bro, yang banyak pertanyaannya juga mengenai persebian ya. Kenapa sih CB 100-nya belum jadi juga hingga saat ini? Tentunya ada beberapa kendala yang mesti kita sebutkan di sini, Mas Bro. Kita bahas mengenai satu persatu dengan adanya perkruk asan. Lanjut bos. Nah kebetulan juga aku baru saja ini membeli kruk as baru nih Mas Bro, buat CB 100-nya juga. Tentunya dengan basic yang sedikit berbeda. Kita mesti mempertahankan kruk as yang baru ini dan kita memberikan parts pendukungnya ya. Kruk as yang baru apa bang? Ya sebenarnya itu sama ya dengan kruk as yang model versi yang sebelumnya sempat kita beli dengan harga sekitar 900 ribuan dan sekarang udah turun harga sekitar 800 ribuan nih Mas Bro. Nah jenis kruk asnya itu seperti ini, sama seperti yang waktu kita pertama beli dan kita review juga nih Mas Bro. Ini jenis kruk asnya itu adalah CRF ataupun Diablo Asema yang 230 itu dengan stroke kurang lebih 7 sentian nih Mas Bro. Ini udah pabrikan dan tanpa ada ubahan di bagian big end-nya. Ini mulus dari pabrikan seperti ini. Ini harganya sekitar berapa ya? 800-an iya tadi, 800-an. Ini udah terpasang ada timing bawah, kemudian ada biringnya juga. Biring kanan kiri udah lengkap banget. Kalau di motor Tiger ini tinggal pasang aja. Tapi kalau di motor CB ada sedikit beberapa penyesuaian. Ataupun kalau Mas Bro pasang di motor GL juga ada penyesuaian. Seperti apa sih penyesuaiannya? Kita bahas dulu satu-satu nih Mas Bro, terkait dengan kendala. Kenapa sih motor CB-nya itu udah jadi-jadi Mas Bro? Lanjut kita ke kruk asnya langsung gitu ya. Sini udah ada 3 bandul kruk as. Tentunya ini adalah kruk as yang berbeda daripada speknya ya. Kalau yang pertama kita bahas mengenai kruk as daripada CB 100 dulu. Nah ini adalah project yang pertama yang digarap duluan sebelum kruk as kedua muncul ya. Jadi ini adalah kruk as yang pertama di stroke. Sebenarnya dia itu kategori stroke gagal ya Mas Bro. Kenapa kok stroke gagal? Ya karena ini stangnya itu kurang panjang. Kalau dari penggarapan stroke-nya oke lah, masih bisa dipakai dan masih bisa diajak toleransi. Dengan sedikit kita harus balancing ulang lagi ya. Karena kalau seperti ini belum balance banget nih Mas Bro. Dan ini ada minusnya, yaitu adalah di sini ketika pada saat TMB nih, kalau dipasangin piston CBR aja dia itu tempat daripada pen atasnya, pen pistonnya itu cuman tinggal di 2 mili ataupun 3 mili 2 mili ataupun 3 mili itu udah dipotong dengan jarak bebas antara piston dan juga daun kruk asnya Mas Bro. Jadi jarak segitu kalau menurut saya sendiri udah ngeri banget ya Mas Bro ya. Sana-sananya juga penggarapnya nggak bilang, karena ini penggarapannya itu di Jawa Barat ya Mas Bro, bukan di Cilacap ya. Jadi tukang garapnya itu kurang terbuka ataupun kurang gimana gitu ya. Kalau seandainya ini stang krukasnya itu nggak bisa dipakai dan kengeriannya terjadi seperti ini, alangkah baiknya kalau tukang struknya itu bilang aja ya, kalau ini udah ngeri gitu ya, udah paling cuman 2 mili ataupun 3 mili. Tapi dari sononya ndak bilang, langsung saja digarap dan pengerjaannya itu pun cukup lama, yaitu antara 1 sampai dengan 2 bulan nih Mas Bro. Dengan pengerjaan finishingnya yang seperti ini. Dan ini saya sudah bos untuk pen pistonnya juga. Ini bos sendiri. Dan endingnya seperti itu tadi ya. Di sini kengerian yang hakiki nih Mas Bro. Tempat pen piston itu cuman 2 mili ataupun 3 mili ya. Itu kalau udah dipapas dengan cara bebas antara piston dan juga daun kruk asnya. Di situ kalau kita pasang takutnya nih pistonnya ambrol ya, karena pegangannya cuma 2 mili aja nih Mas Bro.
Tentunya ini sangat sayang seribu sayang Mas Bro ya. Strokannya semacam ini menjadi bahan bahan pelajaran buat kita semua pastinya, karena kita belum tahu secara pasti ya kalau ternyata yang namanya stang Ninja ataupun stang Eric King itu ndak bisa di stroke 7 kalau di motor GL series ya. Mungkin kalau di Kruk-As Jupiter mungkin bisa, tapi kalau ini GL series, daun Kruk-Asnya udah lebar, kemudian ditambahin stroke 7. Jadinya seperti itu tadi ya. Harusnya ini pakai stang piston yang lebih panjang lagi, punya 2 tak juga. Kayaknya sekitar harganya 300 sekian gitu ya. 300 sampai dengan 500 ribuan, kurang lebih seperti itu ya. Kalau ini sendiri masih di angka 200 sekian Mas Bro untuk harga daripada stangnya ya. Ya cukup relatif ekonomis buat di kantong-kantong pelajar. Tapi perlu diingat ya, seperti ini endingnya jadinya seperti ini, gatot banget ya, gagal total gitu Mas Bro. Penggarapannya wis amburadul, jadinya seperti ini, cuman dikasih jarak 2 mili 3 mili udah beres. Takutnya ambrol dan brodol, ya wis akhirnya ini digeletakin aja untuk Kruk-Asnya. Dan ini untuk biaya struknya itu sekitar 700 ribuan sampai dengan 800 ribuan. Itu belum sama stang pistonnya nih Mas Bro. Kalau stang pistonnya sendiri seperti yang aku ceritakan tadi sekitar 200-an ya. Jadi 700 sama 200nya lebih ya. 7, 8, 9 sekitar 1 jutaan ini Mas Bro. Jadi stroke dan stang pistonnya itu sekitar 1 jutaan, belum sama Kruk-Asnya. Kalau di cross sama Kruk-Asnya berarti keluar sekitar 1.200.000-an. Ini udah salah melayang ya, 1.200.000 melayang sudah. Oke, lanjut kita ke Kruk-As yang kedua. Lagi-lagi nggak jauh berbeda dengan Kruk-As yang pertama nih Mas Bro. Tapi tentunya bukan masalah di penggarapan strokannya, karena ini emang udah bawaannya struknya itu 7,0. Akan tetapi perbedaannya itu di sininya nih Mas Bro. Karena saya ingin kalau motor CB-nya itu menggunakan magnet STD, otomatis ini tempat magnetnya, tempat sepinya itu dirubah seperti CB ya Mas Bro ya. Nih, aku pasangin dulu yang pas. Nah, kalau tempat magnet CB itu kan seperti ini. Nah, kalau aslinya yang ini itu seperti ini Mas Bro, panjang dan juga besar ya. Kemudian saya bikin tuh kecilin seperti ini, biar dianya itu bisa masuk di magnet CB ataupun 10 CB ya. Tapi endingnya seperti ini Mas Bro. Lihat ini, ininya kuningan Mas Bro. Ngeri gimana gitu ya. Project pertama itu adalah membubut lubangnya ini, ataupun membubut pegangan buat magnetnya ini. As magnetnya ini dibubut dulu, dikecilin. Tapi menurut yang tukang bubut itu lubangnya menceng Mas Bro, menceng ataupun nggak center ya. Akhirnya pada saat dibubut dia itu grepes ya. Jadi disenai lagi tuh nggak bisa. Ceritanya itu mau seperti ini, paling nggak bisa, gagal. Yo wis akhirnya seperti ini untuk magnetnya gitu ya, dudukan magnetnya jadinya seperti ini. Hasil endingnya seperti ini. Jadi pada saat dibubut dia itu agak lubang, jadi dipopok dengan las kuningan dan kemudian dibikin rat. Saya berpikir kalau ini dipasang ini sih pasti menjadi penyakit ataupun menjadi bom waktu ya. Karena kalau kita ketahui kuningan belum dipanasin aja itu udah dia lembek ataupun lapuk ataupun cepet aus ataupun cepet dol ya itu ya. Jadi apalagi kalau dikena panasnya mesin, pasti dia itu cepat banget rapuh ataupun mengkelung ataupun nggak senter ataupun dol ataupun piles ya. Setelah saya pertimbangkan, akhirnya saya nggak jadi memasang Kruk-As ini di motor CB saya ya, karena nggak mau terjadi bom waktu ya.
Seandainya pada saat perjalanan kok tiba-tiba magnetnya lepas, kan lucu banget ya. Jadinya akhirnya saya tanggalkan untuk Kruk-As ini. Project Kruk-As yang kedua ini berhenti setelah ini udah jadi ya, karena tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun sesuai dengan keinginan saya pribadi ini Mas Bro. Untuk dananya sendiri untuk Kruk-As ini yaitu adalah sekitar Kruk-Asnya sendiri sekitar 900. Kemudian modif ini itu sekitar kurang lebih 150.000 ya. Jadi sekitar 1.100.000 melayang sudah. Oke, kita udah sampai di tahap kedua. Nah, kan udah jelas tuh sekitar 2.300.000, 2.400.000 ya melayang. Nah, kemudian saya alih-alih memberi Kruk-As yang baru, karena pembelian Kruk-As yang baru itu enggak seenak kita menggesek ATM terus kita transaksi kita beli Kruk-As yang baru itu, enggak Mas Bro. Di sini aku tetap mengandalkan waktu saja. Dimana kalau seandainya terjadi kekeliruan ataupun hal yang tidak diinginkan termasuk Kruk-As ini, saya memberikan timer dulu, enggak pada saat itu langsung beli yang baru itu, enggak. Yang penting kalau enggak kebeli hari ini ataupun minggu ini ataupun bulan ini, paling enggak bisa beli beberapa bulan yang akan datang. Alih-alih kita mengumpulkan dana dulu ya. Jadi lamanya di situ Mas Bro, mengumpulkan dana dulu sambil kita mengkoreksi apa sih yang sekiranya kurang begitu ya Mas Bro. Akhirnya setelah terkumpul ya, mungkin ada beberapa bulan ataupun minggu, baru saya kembali itu membeli yang namanya Kruk-As ini. Kruk-Asnya sama, basicnya itu 7,0 untuk struknya Mas Bro. Untuk Kruk-Asnya itu sama antara yang kedua dan ketiga ini, sama basicnya, sama bodinya juga. Yang sebelah sini itu panjang, tetap saya andalkan ya, jadi saya tidak memotong lagi karena tidak ingin kejadian yang kedua kali lagi seperti kasus Kruk-As yang kedua ini Mas Bro, fatal akhirnya nanti. Jadi saya nantinya CP-nya tetap menggunakan Kruk-As ini dengan komponen pendukungnya. Nah, komponen pendukungnya itu seperti ini Mas Bro. Di bagian ini kan yang namanya asnya itu kan panjang. Nah, ini rencananya itu nanti dia itu memakai magnet dari Proneotech ya Mas Bro, ankle. Kemudian spoolnya itu pakai Proneotech ataupun Supra bisa juga. Nanti pokoknya diukur-ukur dulu sebelum dipasang ya. Kemudian nanti untuk pick up-nya pastinya berubah ya. Kalau Proneotech dia itu kan pick up-nya di sini Mas Bro, di depan ya. Kalau Black Engine itu di belakang. Nah, jadi ini ceritanya covernya itu mau pakai Black Engine, magnetnya pakai Tiger, spoolnya mau pakai Black Engine, covernya mau pakai Black Engine juga. Jadi kita dukung nih tentang Kruk-As ini dan juga komponen pendukungnya. Saya udah siapin juga untuk magnetnya nih Mas Bro. Kurang lebih gambarannya seperti ini ya nantinya. Geser dulu untuk Kruk-Asnya. Nah, ini ceritanya nanti pakai magnet daripada Neotech. Yang model ankle itu nanti pickupnya dirubah sesuai dengan Black Engine. Ini udah pas banget. Tuh, pas banget, udah terpasang seperti ini. Kemudian di sini nggak ada starternya, ini ankle. Sebenarnya kalau di motor Tiger Smart CRF 230 ini ada starternya di bagian sini. Ini nggak pakai starter, jadi CP nggak pakai starter. Gini udah PNP banget sama magnet Proneotech. Kemudian nanti nih ceritanya itu pakai cover Black Engine, cover magnetnya yang modelnya itu seperti ini Mas Bro. Udah paham ya. Kalau untuk CP itu yang bautnya 4 seperti ini. Dan nanti dipasangin di sini sebagai cover magnet daripada CP-nya nih Mas Bro. Tuh
langkah awal kemungkinan seperti ini untuk rencananya. Nanti mengenai penggarapannya pantengin terus aja di channel Jewel Dragon ya Mas Bro ya. Oke Mas Bro, itulah mengenai pembahasan kita kenapa sih motor CB-nya itu belum jadi juga. Jadi ada beberapa titik permasalahan terkait dengan penggarapan motor CB ini. Pokoknya buat Mas Bro yang penasaran tentang project motor CB ini, pantengin terus hanya di channel Jewel Dragons. Thanks banget ya yang udah nyimak video ini dari awal hingga akhir video. Semoga videonya bermanfaat buat sobat semua yang sedang menggarap perherakan ataupun persepian. Thank you banget yang udah nyimak juga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.